kita bakal bahas tentang iya, aku kuliah. Kuliah. Tapi off cam, off mic. Oke, kita bahas ya. Kita bahas Auris Media. Jadi Auris Media ini cuma dikit banget. Oke, aku mau tanya dulu. Batas Auris Media sama Auris eksternal apa? Membran timpani. Membran timpani, betul. Batas antara Auris Media sama Auris internal? Tuh, dua lubang, fenestra. Fenestra oval sama rotundum. Tuh. Nih. Komponen dari Auris Media itu dia cuma 3. Ada cavum timpani, ada tulang pendengaran atau ossicula auditiva, sama ada tuba ius tacii. Jadi kita bahas satu persatu ya. Kavitas timpani. Cavum timpani itu apa? Dia merupakan ruangan yang terdiri dari 2 ossicula auditiva sama tuba ius tacii gitu. Jadi dia adalah ruangannya. Nah, yang perlu diingat adalah batas-batasnya, batas ruangannya. Nah, ini bisa disebut dengan batas dari Auris Media atau batas dari cavum timpani. Ini kan teman-teman, jadi teman-teman bayangin aja di box ini kan. Box itu ada yang menghadap ke kalian. Yang menghadap ke kalian itu dia nggak ada gambarnya. Jadi kayak gini, dia ke dalam tuh bagian medial, yang keluar yang kayak gini dia bagian lateral. Ingat ya, lateral itu dia keluar, bagian keluar ke sini kan, ke arah Auris eksterna. Sebelum dia ke arah Auris eksterna, dia harus lewat apa? Membran timpani. Berarti dia kalau ke arah ke lateral, berarti batasnya adalah membran timpani. Oke. Nih teman-teman, kalau dia ke medial, berarti kan dia ke Auris interna kan. Batasnya apa? 2 lubang ini, 1 sama 2. Apa? Fenestra oval sama fenestra rotundum gitu. Terus kan ada yang ke bagian anterior sama ke bagian posterior. Nah, ini kan telinga. Bagian depan telinga tuh ada apa? Ada hidung, ada nasal, ada nasofaring. Yang menghubungkan antara telinga dengan nasofaring adalah tuba ius tacii. Berarti batas anteriornya adalah tuba ius tacii. Nah, sekarang batas posteriornya. Ingat, di posterior tuh ada tulang yang ini nih. Yang sini nih. Namanya adalah os mastoid gitu kan. Nah, os mastoid itu dia punya ruangannya namanya selula mastoidea. Otomatis batasnya adalah batas posterior adalah lubang yang menghubungkan ke os mastoid. Apa? Namanya itu adalah antrum et additivus selula mastoidea. Tapi biar gampang, jawab aja antrum mastoid. Antrum itu bolongannya. Oke. Nah, sekarang bagian superior. Atas telinga kan tengkorak kan. Udah kita jawab yang ada kerani-keraninya. Bisa basis krani, bisa kalvaria krani. Kalau yang bagian bawah apa? Vena jugularis interna. Tuh. Next, kita bakal bahas ke ossicula auditiva. Oke, boleh dilihat di sini. Kok patah? Bukan aku. Siapa terakhir? Ayo. Aku. Parah Mas. Ini Mas yang gak patah Mas. Putra. It's okay, gampang aja. Kan ada ini ya. Apanya? Kan ada apa namanya? Ada satunya lagi. Parah Mas, maaf ya Mas. Di SG2 kita. Pantesan kamu balikin tadi. Gampang. Udah. Jangan khawatir deh. Kan ini masih bisa dipakai kan ini. Masya Allah. Kok baik banget sih. Isolasi. Ini apa? Nah, ini os juga. Kita bahas nomor 1 ya. Nih. Oke, sini nih. Udah teman-teman. Nah, yang ini, yang bentuknya kayak pentungan ini kan, adalah os malleus. Yang tengah itu Kecil banget. os infus. Ya, ini bentuk aslinya ya. Ini stapesnya nggak ada? Stapesnya nggak ada. Coba Kecil ada. itu. Ya Allah. Nah, yang stapes itu yang
Yang pinggir kanan kalian nih. Yang segitiga ini dia stapes. Aku nggak menyangka sekecil itu loh mas. Yang kecil. Nah, telinga segede apa ya? Nah, ini Malleus, ini Incus, ini stapes. Ini Kita kecil bahas satu banget. persatu. Ini kayak sisa Nah. makan. Jangan aneh-aneh dah kamu. Nah, ini tuh Malleus, guys. Malleus itu yang ini. Ini Malleus. Ini ya Malleus ya. Dia bentuknya kayak penungan. Segini nih. Set. Yang ini. Ya, Iya. betul. Yang ada gagangnya. Nah, Malleus kita bahas dari satu persatu. Yang paling besar ini disebut dengan Corpus Malleus. Corpus Mallei. Corpus Mallei ini dia akan bergabung sama Os Incus. Ini kan Malleus, ini Incus. Dia bakal gabung tuh. Corpus Malleus dia gabung ke Caput Malleus dia bakal gabung ke Corpus Incudis. Ini ya. Ini Corpus Incudis. Jadi artikulasio, namanya artikulasio Incundo Malleolaris. Jadi ya, kalau ossicula auditiva penamaannya itu dia dari incusnya dulu. Contoh artikulasio antara incus sama Malleus. Artikulasio Incundo Mallearis. Antara incus sama stapes, Incundo stapedis. Jadi semua itu yang depannya itu jadi dari incus. Terus itu ada 3 penonjolan. Ada penonjolan yang panjang, ada yang lancip ke depan, sama ada yang kecil di belakang. Kalau yang lancip ke depan itu disebut dengan crus anterior. Kalau yang di belakang crus posterior. Lateral. Enggak. Bukan. Kalau yang panjang itu adalah manubrium mallei. Manubrium tuh ingat ya. Aduh. Ingat ya teman-teman. Manubrium, arti dari manubrium itu adalah gagang. Jadi kan yang kayak gagang kan. Kayak pegangan, handle. Kenapa nggak dinamain Incus? Karena gagang itu manubrium. Aku kayak bosan memegang gede banget. Jadi kayak gimana? Jadi ini tuh ini tuh kalian bayangin membran timpani. Ini bagian luar, aorus eksterna. Ya ini bagian dalam. Bagian dalam dia bakal ditempelin sama yang nempel itu adalah manubrium mallei-nya. Terus yang pipih dia ke depan. Ini kayak gini kan. Ceting gitu. Oh, Nah, kalau tulang kayak gini, dia telinga kanan atau telinga kiri? kanan. Yang kanan. Jadi kayak gini nih. Set, kayak gini. Yang nempel tuh ini kan membran timpani yang bawah ini kan. Yang nempel adalah manubrium mallei. Di sana lagi. Mallei. Ada nggak? Set. Ini kan telinga kanan kan? Ya. Telinga kanan. Yang nempel itu adalah manubrium mallei. Nempelnya di mana? Di membran timpani. Nah, begitu dia nempel di membran timpani, ini ya. Gambarnya tuh ini, guys. Nah, yang kayak gini nih. Ya. Begitu dia menempel di membran, ini kan membran timpani. Yang ke arah sana itu dia aorus eksterna. Begitu dia nempel di membran timpani, dia akan membentuk suatu penonjolan yang disebut dengan umbo. Jadi umbo itu dia merupakan penempelan dari atau penonjolan dari manubrium mallei. Oke ya. Terus kita ke os incus. Os incus dia ada ini. Ada crus. Ada crus brevis sama crus longum. Nah, crus longumnya ini yang sini dia akan nempel ke stapes, ke caput stapes ini. Membentuk artikulasio Incundo stapedis. Lanjut ke ostapes. Ostapes yang ini nih. Kaputnya dia akan membentuk artikulasi Incundo stapedis. Nempel ke crus longum ostapedius. Nah, sedangkan basisnya dia akan nempel ke fenestra. Fenestra ovale gitu. Oke. Nah, terus teman-teman ingat nih, di tulang pendengaran dia tuh ada 2 otot. Ada otot yang nempel ke manubrium mallei sama ada otot yang nempel ke kolum stapedius. Ototnya ini teman-teman. Ini kan. Ini kan manubrium mallei. Ketika dia menempel ke manubrium mallei itu adalah musculus tensor timpani.
kalau dia nempel ke os stapedius, musculus stapedius gitu. Ya, gambarnya ini teman-teman. Ini tensor timpani, ini stapedius. Apa fungsinya? Kenapa? Ya udah, lanjut ya. Fungsinya buat apa? Dua otot ini fungsinya adalah meredam getaran. Kok bisa? Jadi begitu getaran masuk ke telinga, dia akan ditangkap sama auricula, masuk ke kanalis acousticus externus, terus masuk menggetarkan membran timpani. Fungsinya membran timpani buat apa? Buat amplifikasi atau membesarkan getaran. Jadi dia getarkan, terus membran timpani kayak gitu. Makin besar ya? Nah, jadi dia kalau getarannya makin besar, kalau dia getaran besar gitu, lama-lama dia kan bakal robek kan. Supaya nggak robek, kita redam tuh. Gimana cara redamnya? Jadi istilahnya kita kayak kalau getarannya getar, kita harus kayak pegang tangannya supaya nggak getar kan. Set gitu. Pasti getarannya bakal berkurangi gitu. Nah, siapa yang megangin? Ya ini musculus tensor timpani. Oh my god. Dengan cara gimana? Dia bakal ditarik ke dalam dan ke atas, superomedial gitu. Tertarik nih, set gitu kan kayak dia pegangin gitu kan. Ini kan misalnya nih membran timpani ini bergetar, set. Terus ada manubriumnya macam ini nih. Manubriumnya getar. Habis itu dia ini ada ototnya di sini. Otot itu bakal kontraksi, dia bakal narik ke dalam, set. Istilahnya dia bakal megangin gitu. Biar getarannya tuh berkurang gitu, menetralkan getaran gitu. Buat mengurangi getaran, meredam getaran. Makanya dia bentuknya kayak cekung gitu. Apa beda? Makanya dia bentuknya kayak tali, narik gitu. Dimana dia nariknya? Di manubrium malei. Terus musculus stapedius juga sama. Tapi dia bukan meredam membran timpani, tapi dia meredam os stapes. Nah, yang penting adalah teman-teman bisa bedain inervasinya. Kalau dia musculus tensor timpani, dia diinervasi oleh nervus 5. Kangen deh. Nervus 5 cabang 3. Terakhir. Apa sih? Jadi ya, kalau musculus tensor timpani, Lanjut mas, lanjut aja. tensor timpani dia 5 cabang 3. 5 cabang 3 tensor. Kalau musculus stapedius dia nervus 7. Ini nervus 7, 5 cabang 3. Nah, terus dia ada yang namanya tuba eustacii. Tuba eustacii dia menghubungkan antara apa? Telinga sama hidung. Tepatnya di nasofaring. Nah, dia fungsi ada untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga sama hidung. Muaranya di mana? Di optae. Osteopharyngeum, tuba estadiva, eustacii gitu. Dia muara dari tuba eustacii gitu. Nah, dia ada dua pars ossicula sama pars cartilaginea. Pars ossicula dia yang tulang dekat dengan telinga. Terus yang pars cartilaginea dia dekat dengan nasofaring. Dan biasanya pada anak kecil dia tuh lebih datar dan lebih pendek, makanya dia sering terjadi penyumbatan. Oke, selesai.